tetapi keimanannya itu berkurang. Ya, bahkan orang-orang yang mungkin sholat pun ada juga yang mereka itu mungkin masih mempercayai sesuatu tempat yang angker, masih mereka itu menyembah sesuatu yang tidak perlu disembah. Nah, itu banyak. Nah, makanya di sini di riwayat yang satu itu adalah muslim dan riwayat yang lain itu adalah mukmin. Nah, ini langsung kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan pertama, ya di sini keadaan junub tidak menjadikan badan najis. Ya, diperbolehkan mengakhirkan mandi junubnya. Jadi di sini teman-teman, ya, seseorang itu diperbolehkan untuk mengakhiri mandi junub. Ya, jadi contoh, ketika teman-teman itu mungkin tidur di malam hari, ya tidur di malam hari, lantas ketika teman-teman itu mungkin tidurnya jam 10, ya tiba-tiba ternyata terbangun jam 12. Terbangunnya ini karena mandi junub. Ya, karena mandi junub karena tadi ya mimpi basah, misal mimpi basah ataupun bisa dikatakan bersetubuh dengan pasangan halal ataupun istrinya. Nah, itu diperbolehkan untuk mengakhirkan. Ya, jadi ketika teman-teman mungkin ketika sudah menikah lantas berhubungan suami istri, misal jam 12 malam, lantas ternyata berhubungannya ini selama 1 jam sampai jam 1. Ya, jadi dari jam 12 malam sampai jam 1. Nah, itu boleh untuk mengakhirkan, gitu. Boleh untuk mengakhirkan mandi junub. Ya, maksudnya apa? Berarti teman-teman boleh mungkin ketika habis berbuat mandi junub itu, habis berbuat hubungan badan dengan pasangan halal ataupun mimpi basah. Nah, itu boleh diakhirkan. Misalnya ketika bangun subuh, jadi sebelum subuh mandi dulu itu boleh, gitu. Nah, di sini keadaan junub tidak menjadikan badan najis, ya. Keadaan junub tidak menjadikan badan seseorang itu najis. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, manusia tidaklah najis secara zatnya baik hidup atau mati. Ya, manusia tidaklah najis secara zatnya baik hidup atau mati. Akan tetapi bukan berarti badannya tidak bisa terkena najis. Ya, karena sebab badannya dihukumi najis tatkala ada benda najis yang mengenainya. Ya, jadi di sini teman-teman, ya. Jadi di sini ya sebenarnya seseorang manusia itu, ya zat, ya badan kita itu tidaklah najis, ya secara baik zatnya itu baik hidup atau mati. Ya, jadi orang-orang yang dia itu masih hidup, orang-orang yang dia itu mati itu tidaklah najis, ya. Tetapi ya badan seseorang itu akan terkena najis ataupun dapat terkena najis. Ya, jadi walaupun zat seseorang ataupun badan seseorang itu tidaklah najis, ya badan seseorang itu misal masih hidup ataupun sudah mati itu tidaklah najis, tetapi badan seseorang itu bisa terkena najis. Misal terkena air liur anjing, ya terus terkena mungkin air kencing seseorang, nah itu kan kena najis. Itu makanya di sini ya karena sebab badannya dihukumi najis tatkala ada benda najis yang mengenainya. Jadi ketika ada suatu benda ya air liur, air kencing itu mengenai badan seseorang, ya maka tadi ya itu harus dibersihkan. Ya karena itu adalah benda yang najis ataupun sesuatu yang najis yang terkena badan seseorang, gitu. Itu yang kedua. Ya, jadi poin yang paling penting yang kedua ini bahwasanya zat seseorang itu hidup ataupun mati tidak najis, tetapi badan seseorang, zat seseorang itu bisa terkena najis tatkala ada benda najis yang mengenainya, gitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, Nawawi berkata, seorang muslim suci baik hidup atau mati. Orang yang masih hidup suci berdasarkan ijma kaum muslimin. Adapun orang yang meninggal suci berdasarkan pendapat yang rajih. Ya, jadi di sini kata Imam Nawawi, ya seseorang muslim suci baik hidup atau mati. Orang yang masih hidup suci berdasarkan ijma kaum muslimin. Adapun orang yang meninggal suci berdasarkan pendapat yang rajih. Ya, jadi di sini ya beberapa pendapat ulama lah. Ya mungkin ada yang berpendapat ya, ataupun ada mungkin yang mengatakan orang meninggal itu kan bahasanya udah mati kan jasadnya, bisa dikatakan orang yang meninggal itu kan bau ya, ataupun bisa dikatakan ya menjadi jasad yang sudah mati. Ya kita tahu kalau sebuah binatang itu ketika masih hidup, masih hidup dengan binatang yang sudah mati itu kan berbeda. Kayak tikus itu kalau udah mati itu baunya minta ampun. Ya bahkan teman-teman mungkin pernah mendengar kalimat ya
sedalam-dalamnya ataupun ya sedalam-dalamnya bangkai itu dikubur, ya maka akan tercium juga. Ya jadi berarti mengatakan apa? Bahwasanya bangkai itu bau. Ya, bangkai itu bau. Bahkan mungkin kita pernah menemukan beberapa berita yang mungkin di mana ada tragedi pembunuhan, dan di situ orang yang ngebunuh itu menaruh jasad seseorang yang dibunuh, ya ataupun mayat yang ia bunuh itu di rumahnya. Ya, itu kita mungkin pernah menemukan hal seperti itu. Gitu. Makanya di sini ya ini kata Namawi ini mungkin memperkuat ya bahwasanya seorang muslim suci baik hidup atau mati. Ya, jadi orang itu suci, keadaannya itu suci baik hidup ataupun mati. Nah, orang yang masih hidup suci berdasarkan ijma kaum muslimin. Adapun orang yang meninggal suci berdasarkan pendapat yang rajih. Jadi di sini orang hidup dan mati intinya suci, ya. Ketika tidak terkena najis, ya. Ya itu harus kita fahamin. Ya, jadi di sini hukumnya itu jasad seseorang itu hidup ataupun mati itu adalah suci. Nah, yang keempat, menghormati orang mulia. Ya, berilmu dan baik serta menghormati majelis mereka dengan sebaik-baiknya. Jadi di sini kan menceritakan tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu ketika bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan junub, dia kan malu, ngumpet, takut, nggak berani ketemu dengan Rasulullah. Padahal kalau kita mengetahui kan seseorang yang junub itu kan nggak kelihatan jelas, teman-teman. Ya, kalau orang mungkin bisa dikatakan badannya bau, mungkin belum mandi ataupun rambutnya berantakan, itu kan kelihatan jelas. Tetapi orang yang junub, apakah kelihatan? Gitu. Ada orang misal suami istri malamnya itu habis berhubungan badan. Apakah ketika dia setelah berhubungan badan dia itu diketahui oleh orang-orang? Ya tidak. Ya tidak ada yang tahu. Ataupun mungkin kita pernah ngelihat ada seseorang yang perempuan yang mungkin habis keluar dari hotel dan sebagainya, itu kan nggak ketahuan. Ya, itu kan nggak ketahuan. Makanya di sini ya bahwasanya adab seseorang murid ya ataupun seseorang yang berilmu ataupun kita itu menghormati seorang guru kita, seorang tokoh, seseorang yang mulia, ya seseorang yang baik, ya serta kita harus menghormati ya majelis mereka dengan sebaik-baiknya. Jadi sebelum kita itu mungkin mendatangi majelis seorang ustadz, kita bertemu dengan seorang ustadz, kita bertemu dengan orang yang mulia, orang yang soleh, kita harus menjaga bagaimana kondisi kita itu dalam keadaan rapi, entah pakaian, ya entah kita itu mungkin berpenampilan dan sebagainya. Kalau sekarang kan kita mungkin banyak menemukan orang berpenampilan rapi itu ketika ingin pergi keluar, ingin jalan-jalan. Ya tetapi ketika ingin sholat, ya tadi ya, mungkin seadanya saja. Ya ini mungkin nasihat bagi diri aku juga pribadi, karena ya aku pun juga sebagai manusia, ya mungkin masih ada salah dan lupa. Makanya di sini, bagaimana kita itu bisa berpenampilan baik, bagaimana kita itu bisa memiliki adab, bagaimana kita bisa menjaga kebersihan dan kesucian ketika ingin menemukan orang-orang yang soleh. Itu konteksnya ketika seseorang itu dalam menemukan seseorang. Harus seperti itu. Apalagi ketika seorang manusia itu ingin menghadap kepada Robnya. Ya, makanya kenapa ya orang yang siwakan itu sunnah. Ya, orang yang bersiwak itu sunnah. Orang mau sholat dia siwak dulu, karena tadi untuk menjaga bau mulutnya. Orang mau sholat dia kalau bisa tuh jangan makan makanan yang bau, misalnya kayak jengkol, pete dan sebagainya. Itu kan dapat mengganggu orang-orang sekitar, entah keringat dan sebagainya. Makanya di sini orang muslim itu benar-benar menghormati orang lain. Ya menghormatinya bukan dalam segi akhlak saja, mungkin kita berbuat baik, bukan, tetapi dalam segi kebersihan, dalam segi penampilan dan sebagainya, itu harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Itu yang keempat. Jadi yang keempat ini adalah menghormati orang mulia, berilmu dan baik serta menghormati majelis mereka dengan sebaik-baiknya. Jadi yang dihormati ini adalah seseorang yang tersebut dan majelisnya ataupun perkumpulan. Gitu. Nah, itu untuk poin yang keempat. Nah, untuk poin yang kelima, seseorang pengikut murid disyariatkan meminta izin orang yang diikutinya ataupun seorang guru ketika hendak pergi. Rasulullah mengingkari kepergian Abu Hurairah tanpa sepengetahuannya. Oleh karenanya meminta izin adalah adab yang baik. Jadi di sini ya Abu Hurairah ini kan pergi secara diam-diam. Ya, pergi secara diam-diam walaupun memang niatnya itu baik. Ya, saya
belum mandi junub nih, wah saya belum mungkin belum suci, saya belum bersih, saya belum mandi dan sebagainya. Ini kan niatnya baik nih, ya. Tetapi caranya mungkin itu salah. Ya, jadi seharusnya ya seorang murid ataupun mungkin kita banyak menemukan di berbagai pondok ya, ada seorang santri kabur gitu kan. Jadi kaburnya ini bukan apa nih? Uh, ya jadi seseorang murid ini harus memiliki adab juga kepada seorang guru. Ya apalagi zaman sekarang itu, kalau misal mungkin kondisinya benar-benar emang sudah kacau, mungkin itu wajar. Tapi kalau kondisinya itu kita yang kacau ataupun seseorang muridnya itu yang kacau, lantas kabur, berarti bermasalah. Ya, makanya di sini teman-teman, di sini yang harus kita perhatikan bahwasanya apa? Ternyata seseorang itu juga memiliki rasa nggak betah, ya. Seseorang itu juga memiliki rasa nggak nyaman. Ya, ini harus hati-hati teman-teman. Ya, makanya di sini banyak mungkin beberapa permasalahan seorang suami nggak betah di rumah gara-gara kurang nyaman. Ya seorang istri yang nggak betah di rumah gara-gara kurang nyaman. Aku banyak menemukan cerita seperti itu. Ya ada seorang istri di rumahnya dia punya masalah, tapi misal dia itu cerita ke orang tua si laki, ternyata orang tuanya laki itu nggak mendukung, ataupun ketika seorang perempuan ini menceritakan kepada suami, tapi suaminya tetap membelain orang tuanya, itu banyak. Ya itu banyak. Ya mungkin ketika sedang berpacaran, mereka itu membela pacarnya, membela tadi, ya istrinya yang tadi belum halal. Ya ini pacarnya tetap nggak boleh ya. Tetapi setelah menikah itu baru ketahuan sifat aslinya. Gitu. Makanya di sini ya kita mengetahui bahwasanya seseorang itu harus meminta izin terlebih dahulu, seorang murid kepada seorang guru. Ya. Jadi di sini memang Abu Hurairah ini Rasulullah SAW ini mengetahui bahwasanya Abu Hurairah ini pergi tanpa sepengetahuannya. Ini Abu Hurairah kemana? Gitu. Makanya di sini ya karenanya meminta izin adalah adab yang baik. Jadi walaupun misal saya mau ke kamar mandi, saya mau mandi junub, saya ini, tapi tetap izin terlebih dahulu. Makanya kenapa kalau kita sedang mengikuti pengajian offline, online pun juga mungkin harus memiliki adab juga. Ya salah satunya kalau kita mungkin sering temuin itu adalah offline. Biasanya kalau lagi kajian, lantas ketika seorang ustadz itu sedang menyampaikan, ternyata seseorang jamaahnya itu ingin meminta izin untuk keluar, itu biasanya mengangkat tangan. Ya saya mau izin. Gitu. Jadi tidak asal pergi. Ya ini asal nyelonong tapi angkat tangan. Angkat tangan itu bukan untuk bertanya, untuk izin. Ya gitu. Ya, makanya di sini ya adab yang harus kita perhatikan itu adalah bagaimana kita itu bisa menghormati orang yang lebih ataupun seseorang guru kita ataupun seorang ustadz kita, itu harus kita perhatikan. Ya, jadi di sini teman-teman intinya apa? Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam kitab Sahih Bukhari dan di dalam kitab Sahih Muslim ini, ya bahwasanya seorang muslim itu harus menjaga kebersihannya. Dia harus memiliki adab ketika dia itu ingin bertemu dengan orang yang soleh, dengan orang yang mulia. Ya, tetapi dengan dia itu menjaga adab, dengan dia mungkin memiliki alasan yang kuat, tetapi dia harus meminta izin kepada seseorang guru tersebut. Apalagi posisinya itu sudah dilihat. Ya, ini orang udah kelihatan sama ustadz nih, tiba-tiba kabur. Itu kan harus izin. Ya, terkadang aku pun juga pernah ketika aku mungkin mengisi ataupun mungkin ada seorang ustadz yang mengisi di depan mimbar, lantas ada jamaahnya yang tiba-tiba pergi. Pas kan dia bertanya-tanya ya, ini orang apa pergi? Apakah ada yang salah dalam penyampaian saya ataupun ada yang mungkin kurang berkenan dari kata-kata yang saya sampaikan? Nah, tetapi kalau seseorang itu memiliki adab, ya seorang guru itu tidak akan tersentuh. Oh, dia mau izin paling. Tapi kalau tiba-tiba pergi tanpa memakai adab, nah ini kan akan menjadi sebuah fitnah. Gitu. Makanya kalau bisa katakanlah walaupun itu pahit. Ya, karena kadang seseorang itu berbeda, teman-teman. Ada yang mungkin dia itu bodoh amatan, wah, biarinlah dia pergi. Ya, oh, biarinlah dia itu keluar, dia itu meninggalkan tempat. Tapi ada juga yang kadang hatinya itu kayak aku ya. Aku tuh kadang agak sedikit kayak mungkin ketika ada suatu masalah sedikit itu kayak bertanya-tanya, ini orang kenapa? Gitu kan. Ini orang kenapa? Apa ada yang salah dari aku? Apakah ada yang salah dari apa yang aku sampaikan? Gitu. Jadi di sini setiap
apapun yang kita lakukan itu harus memperhatikan adab. Makanya orang yang berilmu kalau nggak ada adab itu percuma. Ya, orang yang berilmu kalau nggak adab itu percuma. Dan ada orang yang dia itu beradab tapi nggak beribadah, itu juga salah, kesalahan besar. Kan ada orang gini, ya ngapain pakai kerudung? Ya kalau mungkin adabnya aja jelek. Ngapain pakai kerudung kalau mungkin masih bersikap buruk sama orang lain? Ngapain sholat kalau misal nggak suka memberi? Nah ini salah teman-teman. Ibadah itu, sholat, puasa, memakai kerudung, itu adalah kewajiban. Ya, itu adalah kewajiban. Jadi bukan suatu pilihan lagi. Ya, pokoknya saya yang penting baik. Ya, walaupun saya nggak pakai kerudung, salah teman-teman. Ya, itu adalah kewajiban seseorang. Makanya ini harus kita perhatikan, bahwasanya di satu sisi seseorang itu berilmu, dan di satu sisi seseorang itu harus juga beradab. Kalau teman-teman mungkin pernah menemukan, ada orang yang dia itu belajar adab berapa puluh tahun sebelum dia itu belum mempelajari ilmu. Ya, ini yang sering menjadi kesalahan. Apa kesalahannya? Bahwasanya ternyata banyak orang-orang yang mereka itu tadi, ngapain saya belajar ilmu kalau saya belum belajar adab, salah. Ngapain saya belajar fikih, ngapain saya belajar ibadah kalau saya itu belum belajar adab. Nah ini yang salah. Padahal ya adab antara ilmu itu juga harus dibarengi untuk belajar. Jadi seseorang itu belajar sholat, seseorang itu belajar ibadah, memperbaiki ibadah, seseorang itu memperbaiki amal ibadah kesehariannya, dan seseorang juga harus memperbaiki adabnya. Jadi harus seimbang. Ya, enggak orang belajar adab aja, sholatnya ditinggal, ini salah, kesalahan besar. Memang kalau kita temukan, ya aku akuin, memang kalau kita temukan banyak orang-orang yang ternyata mereka itu bandel, tapi memang solidaritasnya itu kuat. Ya, tetapi kalau dia meninggalkan ibadah, itu kesalahan besar, teman-teman. Ya, karena yang dia tinggalkan itu bukan kita. Kalau yang dia tinggalkan kita mungkin masih mending. Ya, tetapi kalau yang dia tinggalkan itu adalah perintah Allah, adalah kewajiban. Ya, kewajiban seorang tersebut itu salah. Makanya di sini yang membutuhkan itu bukan Allah, tetapi yang membutuhkan itu adalah seseorang manusia tersebut. Ya, kalau kita perhatikan ada orang mungkin sholat, kita tuh diperintahkan untuk sholat, bukan. Ya, tujuannya itu bukan hanya diperintahkan, tapi kewajiban buat kita. Ya, kewajiban buat kita. Jadi, kalau orang dia nggak sholat, dia yang rugi. Kalau orang dia itu sholat, dia yang beruntung. Ya, jadi yang beruntung dan rugi itu bukan orang lain. Yang beruntung dan rugi itu bukan Allah, tetapi yang beruntung dan rugi, yang mendapatkan nikmat dan yang akan mendapatkan azab, seseorang itu sendiri. Ya, seseorang itu sendiri. Makanya di sini teman-teman, ya, kalau kita mau memperhatikan, Mas, bagaimana sih agar kita itu mungkin bisa mengetahui seseorang yang rajin ibadahnya, kita perhatikan amalan sunnah. Karena seseorang yang melakukan amalan sunnah, dia adalah orang-orang pilihan. Orang pilihan. Ya, orang yang biasa melakukan sunnah, puasa sunnah Senin Kamis, puasa sunnah Daud, insya Allah dia akan melakukan ibadah wajib, akan melakukan puasa wajibnya, puasa Ramadan. Orang yang biasa sholat duha, orang yang biasa sholat tahajud, insya Allah dia akan belajar ataupun dia akan tidak meninggalkan ya sholat wajib. Ya, makanya di sini hal yang harus kita ketahui ya bahwasanya hidup seseorang itu harus dalam ketaatan. Ya, harus dalam ketaatan. Toh kita sekarang banyak teman-teman. Ya, mungkin ada temanku juga, mungkin dia mengingatkan, ya mungkin dia punya pacar, lantas dia itu mengingatkan seseorang itu sholat belum, tapi dianya aja belum sholat gitu. Jadi di sini ya harus kita perhatikan, ternyata untuk mencari seseorang yang benar-benar taat, untuk mencari seseorang yang benar-benar baik itu nggak mudah. Serius nggak mudah. Ya kita mau mencari orang yang taat itu nggak mudah. Kalau kita mungkin mencari orang yang taat hanya sesaat, ya dia sholat ke masjid sekali toh, ya mungkin kita banyak nemuin. Oh dia Jumatan, kita banyak nemuin. Oh dia ngasih seseorang, kita banyak nemuin. Tetapi itu adalah sesuatu hal yang menurut aku yaitu sesuatu yang pasaran. Banyak orang yang seperti itu dan banyak seorang perempuan yang tertipu. Tetapi yang harus diperhatikan bagaimana dia melakukan ketaatan terus-menerus. Dia rajin sholat ke masjid 5 waktu. Kecuali mungkin tadi ketiduran ataupun mungkin ada urusan. Ya. Jadi di sini harus kita perhatikan, ternyata seseorang itu harus melakukan ketaatan dengan secara berlangsung. Ya, tidak ada namanya
keberhentian ataupun bisa dikatakan tidak ada namanya stop, ya itu harus diperhatikan. Makanya di sini teman-teman, ini adalah ilmu ya, ilmu yang mungkin teman-teman dapati ya. Ternyata sekarang itu banyak orang-orang yang mungkin meremehkan dalam melakukan amal ibadah ataupun dalam melakukan masalah adat ya. Jadi di sini hadis yang disampaikan itu kita mengetahui bahwasanya orang itu juga harus beradab. Di satu sisi seorang itu berilmu ya, dan di satu sisi ternyata kita juga harus menjaga terkait kebersihan ya dan etika kita kepada seseorang ya, khususnya masalah tadi kebersihan dan mungkin kerapihan bagi diri kita ya. Bukan berarti orang-orang yang mas saya gajinya pas-pasan mas ya, orang gajinya pas-pasan bukan berarti nggak bisa rapi teman-teman ya. Tapi itu rapi itu tuh dari diri kita sendiri. Orang yang miskin itu bisa rapi, itu bisa keren gitu. Jadi di sini itu tergantung teman-teman sendiri ya, bagaimana teman-teman itu bisa berpenampilan yang bagus, berpenampilan yang rapi walaupun mungkin pakaiannya cuma sedikit ya. Jadi memang yang mungkin membuat seseorang itu rapi, bajunya, pakaiannya, itu bukan berarti dia itu banyak baju, tidak. Bukan berarti dia memakai baju-baju yang mahal, tidak. Tetapi terkadang kerapian itu muncul dari dalam dirinya. Itu kalau teman-teman itu sudah mungkin menjaga kerapian, menjaga kebersihan, mau bajunya semurah apapun, mau bajunya mungkin cuma 3 setel doang, ya bajunya cuma 3 setel, 1 minggu nyuci gitu. Ya, tapi kalau teman-teman itu bisa meningkatkan kualitas diri dengan sebaik-baiknya, insya Allah nanti teman-teman ketika memakai baju apapun itu, kalau jelek memakai baju yang biasa saja, memakai pakaian biasa saja bisa rapi, apalagi memakai baju-baju yang mahal ya. Kalau orang aja hidup sederhana bisa bersyukur ya, kalau orang aja hidup sederhana itu bisa memberi, apalagi ketika dia memiliki harta yang banyak. Tetapi memang banyak orang yang menginginkan kehidupan yang sederhana, karena banyak orang yang ternyata hidupnya glamor, ternyata dia lupa ya atas apa yang telah Allah berikan ataupun nikmat yang telah Allah berikan kepada seseorang tersebut. Ya mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan teman-teman ya. Jadi kita mungkin nggak lama-lama untuk kajian pada malam hari ini. Intinya teman-teman hadis tadi difahamin ya, bahwasanya bagaimana diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita sebarluaskan ke teman-teman kita yang mungkin belum tahu, entah teman-teman mungkin dipasang di story apa yang teman-teman catat, bagaimana nih catatan ini nih bukan hanya sekadar catatan, tapi catatan ini bisa dibaca sama teman-teman dan bisa diamalkan oleh mereka ya. Jadi kita teman-teman bisa dapat amal jariah ya. Makanya enaknya Islam, beruntung yang menjadi orang Islam itu seperti itu ya. Ketika menunjukkan suatu kebaikan, maka itu akan menjadikan amal jariah. Dan sebaliknya, ketika seseorang itu menunjukkan sesuatu keburukan, maka itu akan menjadikan su'ul jariah bagi seseorang tersebut. Ya mungkin cukup itu saja yang bisa aku sampaikan. Ya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya mungkin ila dan syukran, kita tutup dengan membaca ayat alhamdulillahirabbil alamin. Ya mungkin cukup itu saja. Jika ada yang salah dari apa yang aku ucapkan, mungkin mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan buat teman-teman semua. Ya aku izin live terlebih dahulu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Kak. Ya.